Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berwasiat dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan tidak mendurhakainya, tentu saja senantiasa mengingatnya dan tidak melupakannya, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kelimpahan harta, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semuanya patut dan wajib untuk selalu kita syukuri dan untuk kita tidak sampai mengkufurinya, dan kemudian kita senantiasa mengingatnya dan tidak melupakannya dengan cara senantiasa berzikir kepadanya, dan kemudian meninggalkan segala yang dilarangnya dengan segenap kemampuan dan kemauan, tentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua yang mengaku diri kita beragama Islam dipersyaratkan untuk membuat persaksian dengan dua kalimat yang kemudian dikenal dengan sebutan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat tauhid
atau kalimat syahadat yang pertama yang kemudian disebut dengan kalimat tauhid merupakan sebuah persaksian, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, melainkan sebuah perjanjian agung dengan Allah Subhanahu wa taala oleh para hamba, dan merupakan ikrar bagi kita sebagai wujud keyakinan kita terhadap keesaan Allah. Maka kalimat asyhadu an la ilaha illallah, makna hakikinya yang pertama adalah bahwa kita meyakini dan menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk disembah, untuk dimintai pertolongan, untuk ditawakali, untuk ditakuti dan dijadikan sebagai tempat untuk bergantung. Dan yang kedua, makna hakikinya adalah menafikan segala bentuk kesyirikan atau meniadakan segala bentuk kemusyrikan, yaitu tidak boleh memalingkan doa, nazar, sesembahan, sembelihan, bergantung dan bentuk-bentuk ibadah apapun kepada selain Allah, baik kepada manusia, kepada jin, kepada benda-benda, atau bahkan kepada malaikat manapun dan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Syahadat ini menuntut ilmu, keyakinan, dan juga komitmen untuk mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, dia masuk surga. Ikhlas di sini bukan sekedar lisan, tetapi adalah keyakinan di dalam hati dan ketaatan di dalam amal. Maka jika seseorang mengucapkan syahadat, maka dia wajib untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan kemudian meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan tahayul, mentaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhi maksiat yang merusak keimanan. Syahadat ini harus tercermin di dalam kehidupan. Yang pertama, harus kita dapat mencerminkannya dalam sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk meliputi khusyuk badan atau khusyuk lahir dan juga khusyuk batin. Artinya badannya khusyuk dan tenang, sholat mengikuti tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah berpesan yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Kita diperintahkan agar kita sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Jadi sholat yang kita contoh adalah sholat Rasulullah SAW. Sehingga dengan begitu sholat kita bisa menjadi khusyuk
penuh dengan ketenangan, badan kita tenang, penuh dengan tumakninah. Bacaan-bacaannya mengalir dengan baik sesuai dengan di mana kita baca. Misalnya ketika kita rukuk, maka di bacaan rukuk perpindahan dari berdiri ke dalam rukuk ada takbir Allahu Akbar dibaca ketika berpindah, dan kemudian ada bacaan rukuknya yang dibaca ketika posisi badan sedang rukuk, minimal subhana rabbiyal azim 3 kali, atau ada mungkin yang membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau mungkin ada yang membaca subuhun qudus rabbul malaikatil waruh. Dibaca itu ketika rukuk, bukan ketika berpindah dari berdiri ke rukuk atau dari rukuk ke iktidal, tetapi dibaca betul-betul pada saat rukuk sehingga rukuk kita sudah betul-betul tenang. Demikian juga ketika iktidal membaca sami Allahu liman hamidah perpindahannya, dan ketika berdiri tegak kita baru membaca Rabbana lakal hamdu. Mungkin ada yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sayyibah. Sehingga butuh waktu untuk bisa membaca dan mengucapkan itu. Sehingga tidak mungkin seorang yang sholat dengan tenang itu setelah membaca sami Allahu liman hamidah tiba-tiba bergerak ke arah sujud, karena masih harus membaca bacaan iktidal. Dan kemudian yang kedua, khusyuk dalam hati, merenungi segala yang diucapkan dalam sholat, tembus ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, apa yang kita baca, kita renungkan isinya. Tidak hanya sekedar mengalir dalam lisan, tetapi hati kita berpikir tentang yang lain-lain. Jadi maknanya khusyuk, artinya hatinya juga ikut khusyuk, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat, akhlaknya harus jujur dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Ketika diberi amanat dia menjaga, ketika diminta persaksiannya dia menjaga persaksiannya, sementara tidak pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang berbohong. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, dia hendaknya senantiasa mencari rezeki yang halal dengan cara-cara yang halal, tidak mencari rezeki dengan cara mendapatkan merampas harta orang lain atau mencari dengan cara-cara yang tidak halal yang lainnya. Dan kemudian hatinya senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Kemudian hidup mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahaya meremehkan makna syahadat. Seseorang bisa saja mengucapkan kalimat syahadat, namun amalannya bertentangan dengan isi syahadatnya. Mungkin ia masih bergantung dengan atau bergantung kepada kekuatan selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, bertabaruk kepada kuburan, ngalap berkah, atau membuat sesembahan atau sesaji kepada ruh, pada pohon-pohon besar, pada batu-batu besar yang dianggap memiliki kekuatan. Maka ini semua termasuk dan bentuk-bentuk meremehkan kalimat tauhid yang telah dipersaksikan sebagai keyakinan kita, sebagai persyaratan kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Padahal Allah telah mengingatkan, wa may yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan
kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyebut atau mempersekutukan Allah. Quran Surat Yusuf ayat 106. Maka semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesyirikan yang tampak maupun yang tidak tampak, dan kita mari senantiasa berusaha untuk menjaga kalimat tauhid kita, memperbaikinya, dan kemudian menanamkan ke dalam hati kita, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang memurnikan tauhid dan istiqomah hingga akhir hayat. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.